Apa sih tuh, Dev? Iya nih Rin, jadi lagi rame dibahas tentang nakes yang banyak mengeluhkan kalau ngurus STR SIP mereka ini ribet dan juga mahal banget. Emang yang mereka keluhin tuh apa sih? Prosesnya sih Rin yang makan waktu lama dan cukup mahal, bahkan sampai 17 juta sih aku dengar-dengar. Biasanya bisa ada 1 jutaan aja. Bentar, ini bakal ngerugin mereka banget dong ya. Tapi sebenarnya tenaga kesehatan tuh ada apa aja sih? Terus gimana kalau misalkan mereka dirugiin kayak gitu? Bukannya malah justru nanti bisa berdampak ke pelayanannya gitu ya? Terus kalau kayak gitu apa dong bisa gitu? Bentar, pelan-pelan. Aku ada video nih yang bisa menjawab semua pertanyaan yang kamu tanyain itu. Nanti aku kirim videonya ya setelah aku tutup teleponnya. Apa yang muncul di pikiranmu ketika melihat mereka? Gerak tangannya ringan, sementara beban di pundaknya sangatlah berat. Namanya tercantum dalam UU nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan bahwa tenaga kesehatan terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah tenaga medis, meliputi dokter, dokter spesialis, dan juga dokter subspesialis. Kemudian yang kedua terdapat tenaga kesehatan, meliputi psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, dan juga banyak lainnya, serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Mereka ini memiliki hak, utamanya perihal kesejahteraan, kepastian dalam memperoleh sarana dan prasarana kerja, pendidikan dan pelatihan, keseimbangan kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi, serta keamanan dan perlindungan hukum sudah sepantasnya mereka terima secara penuh. Namun kenyataannya pada saat ini masih banyak dari mereka yang belum menerima kepastian itu. Di Eropa, ditemukan masalah kesetaraan gender di mana tenaga kesehatan perempuan dibayar rendah, kurang dihargai, dan tidak diakui di sektor kesehatan. Di Filipina, para perawat bergulat dengan gaji kecil dan kondisi kerja yang buruk. Dan di tanah air kita, Indonesia, persoalan kesejahteraan tenaga kesehatan di daerah terpencil masih cukup jauh dari harapan. Lalu, bagaimana jika permasalahan ini dibiarkan? Kelelahan kerja sebagai buah dari runtuhnya kesejahteraan akan menghilangkan motivasi dan kepuasan kerja. Hal ini akan berdampak pada buruknya kinerja dan berhentinya para tenaga kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan akhirnya tidak dapat dibendung dan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Dalam jangka pendek ataupun panjang, derajat kesehatan masyarakat tidak tercapai sebagaimana mestinya. Karena itulah, diperlukan beberapa aksi nyata dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tenaga kesehatan yang tidak sejahtera. Pemerintah bisa melakukan aksi pelindungan kesehatan mental dan fisik para tenaga kesehatan, memfasilitasi wadah untuk memberikan jadwal kerja yang fleksibel, dan meringankan beban kerja mereka supaya mereka dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasiennya. Terkait dengan nasib tenaga kesehatan, justru itu yang menjadi perhatian kita, karena pelayanan kesehatan itu akan jadi baik jika tenaga kesehatan dan tenaga medisnya ada kepastian bahwa mereka lebih terlindungi oleh hukum dalam melaksanakan tugasnya, kesejahteraannya